School. Ketika ada pemindahan antar toko, pertama kita harus tahu bahwa itu ada dikerjakan oleh brandnya, oleh merchantnya. Nah, tujuannya adalah agar supaya terjadi pergerakan barang yang terjadi pergerakan barang di toko kita, terutama di area. Biasanya hanya dipindah-pindah di area saja, atau kita satu sama dua. Karena menurut analisis mereka barang itu tidak jalan di sana atau mungkin terlalu sedikit di sini, jadi harus dikumpul di sini. Itu ada kebijakan khusus yang diatur oleh mereka. Ya, kita tugasnya ya mengerjakan saja, taat saja apa yang sudah diinstruksikan dari kita. Ya. Nah, biasanya ada yang salah tulis dalam pemilihan itu di kolom itunya ya, di kolom itu kan mereka mengambil data, misalnya itu invoice dikirim ke kita toh, terus kita lihat ini ada 12, padahal di gudang kita tinggal 10 misalnya, bingung kita kan. Nah, sebenarnya itu data diambil pada bulan lalu misalnya ketika itu belum kita terjual. Nah, invoice sampai kepada kita kan kira-kira 2 minggu. Nah, ketika 2 minggu itu mungkin sudah ada yang terjual. Nah, makanya setelah sampai ke kita, ini di situ tulis 12, padahal barang kita di gudang tinggal 10, berarti sudah ada yang terjual. Jadi terjual itu berarti ada selisih, namanya difference. Kita harus bisa menulis difference itu pada kolom difference. Kalau kalian perhatikan kan ada kolom difference di situ yang bingung. Nah, jadi biasanya bingung di situ. Nah, tulis saja barangnya tinggal 10 di toko. Nah, difference itu bisa saja mungkin kita sortir di situ atau betul barang sudah terjual. Nah, kalau yang sudah sortir berarti itu adalah tanggung jawab kita nanti ya. Kita. Kalau memang barang itu sudah terjual berarti memang kelihatan di POS ini sudah ada terjual pada tanggal sekian. Jadi biasanya bingung di situ. Kenapa ini barangnya beda dengan start yang dikirim, barangnya sudah tidak sama. Itu karena memang sudah terjual. Data itu diambil 2 bulan lalu sebelum invoice itu dikirim. Ya, beda kalau invoice itu dikirim lewat email, mungkin mereka EDP baru lihat datanya kita langsung di copy, langsung dikirim dalam jangka waktu 1 hari, belum ada pergerakan barang. Tapi ini sudah dalam jangka waktu 1 bulan mungkin atau sekitar 2 minggu, 3 minggu, hasilnya dalam jangka waktu itu sudah ada pergerakan. Ya, mungkin ada yang masih bingung mengenai penggunaan barang antar toko. Ini misalnya penyelesaian kolom itu misalnya diinstruksi kan 12. Kalau barang yang fisik 10. Tapi misalnya yang 2 itu memang sudah terjual. Dikira masih diisi atau sudah dapat? Nah, itu sebenarnya tetap diisi 2. Tetap. Diisi 2. Keterangan sudah terjual. Jadi dikira itu bukan istilahnya sortir atau sortir bukan. Jadi difference itu maksudnya kenapa dia tidak sama dengan 12 itu? Karena memang barangnya sudah terjual. Kalaupun sortir tulis aja sudah terjual, malu-maluin kan. Ya. Sortir. Nah, ini lagi Pak. Pasti akan kita bayar. Mungkin masalah penulisan di kolomnya itu. Jadi di paling kanan di luar itu kan keterangannya yang selisih. Ya, tapi ada juga teman-teman yang ditulis yang tempatnya selisih ditulis yang sebenarnya. Padahal itu kan keterangan untuk selisih. Tadi ya 10 ya invoice-nya. Tapi barang di toko kan tinggal 8. Berarti kan selisih 2. Harus dikirim barang tadi. Kolomnya ini Diferensinya itu kita kemarin ini dari Languan kemarin kirim ke Manado 2. Total pasang dia tulis rupiah. Baru rupiah ditaruh di difference rupiah. Nah, di situ makanya kita artinya pembelajaran kita semua karena ini menyangkut barang. Gitu. Jadi kalau memang gitu, walaupun mungkin alasannya karena bukan dia yang tulis kemarin itu, usahakan ya kita sebagai supervisor ya ini sekedar mengingatkan jangan sampai terjadi kesalahan begitu nanti batalnya akan ke kita. Sebenarnya masalah forum ini sudah pernah saya protes ke bagian master. Saya bilang kenapa pakai bahasa Inggris, tulis aja pakai bahasa Indonesia kita. Iya, biar semua orang tahu. Master Ya bingung. betul Pak. Karena kemarin masalah penulisan saja di dos-dos kan disuruh ganti dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Ini Itu sampai Menteri kita Perdagangan. kerja berapa minggu itu
tulisan bahasa Inggris ditutup musik pakai bahasa Indonesia kan. Terus ini SM-nya iya Biasa kalau supervisor sudah lama bahasa Inggrisnya ditutup. Yang baru yang Euro yang baru bingung tidak tahu bahasa Inggris lagi yang baru lagi itu Actualnya disingkatkan ACT kan? Iya. Action atau apa ini? ya memang salahnya juga dari kita sebagai BDM kita mungkin tidak pernah menjelaskan apa maksud dari susunan import itu dan di sisi lain juga supervisor sendiri tidak bertanya so tahu gitu kan bisa saja jadi semuanya serba salah. Ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya yang dia stok melebihi yang fisiknya misalnya kan cuma 12, tapi fisiknya ternyata ada 13. Berarti tetap Yang satunya? dia minta 12 jadi kita kirim yang 12. Kalau memang mau suka kirim demo arti konfirmasi sama BDM. Ya. Iya kan? Sama Mas kemarin yang 12. Makanya sampai ya aku 20 ampai ini lebih kapasitas karena alasannya stoknya agak lebih. Pemindahan dari Berarti harus konfirmasi ke BDM ya. Oh iya Pak, ada tadi juga ada kalian tadi misalnya kita punya fisik misalnya yang sebenarnya yang di start itu misalnya di Adiles itu misalnya 10 pasang kita punya lebih dari 12 jadi dikirim 12 atau Untuk rekor itu harus dikirim semua. Jadi harus dihabiskan. walaupun lebih Iya, kalau recall. itu enggak rugi ke kita atau bagaimana Pak? Yang penting kan datanya kita kirim berapa toh. Jadi intinya data komputer yang sudah dicetak di apa namanya dicetak di daftar itu mereka copy dari POS-nya kita daftar kita tapi mereka tidak tahu keadaan gudang kita sebenarnya seperti apa tapi sesuai dengan instruksi bahwa semua itu harus dinolkan di toko kita. Bulan depan ada Adiles. Karena harapannya semua toko kita sudah tidak ada Adiles, semua toko sudah tidak ada lagi kategori ekspor. Jadi misalnya bulan ini, jadi bulan depan itu misalnya kan barang itu kan 10 misalnya di start kita kirim 12. Jadi itu misalnya start bulan berikut itu ada min jadi plus 22 coba atau bagaimana? Jadi otomatis ketika kita mengirim barang 12 ada barang keluar selisih 2 pasang otomatis di POS kita akan muncul min 2 Lebih ya. Jadi yang di tidak rugi. P input start brand kan dia kan brand dong. Dia brand hilang. Merah kosong tuh. Rugi itu 2 pasang. atau bisa saja kalian bikin di SMS kan dulu baru buat pindahan barang. Atau enggak sebelum dipak, Jadi sebelum dipak mendingan apa print startnya dulu sekarang. stok Supaya akan ke Taiwan. SLSK agar supaya start terakhir 12 jadi bikin di SLSK langsung bikin di SLSK tidak masalah biar cuma satu artikel itu semuanya tidak ada larangan kita bikin di SLSK bukan harus Full. waktu stokan Iya. Oh, branded bikin no. di SLSK kapan saja yang penting tanggalnya jangan bertabrakan Kalian dulu pas stok di branding. Nah, padang Fiona. Siapa ini? Fiona. yang masih ada Fiona lihat video Joy. tanya Pertanyaan, boleh bisa bertanya. Silakan. Mau habis tahun, Iya. Iya, no barang semua habis. janjian habis lebaran sama naik gaji. Semua habis tahun, belum. Dari tahun lalu. Nggak ada pertanyaan. Enggak ada. Dari tahun lalu dari kita asisten belum ada. Terus terang Habis lebaran. Pramiaga juga mengeluh karena janji waktu Pak Edi meeting di Manado. Habis lebaran. Makanya dituntut sampai sekarang. Ya Oktober tahun lalu ya Pak. Iya. Itulah. Jadi kadang-kadang ya kita mau Orang yang semua Natal kan berharap semua Natal bagi Jadi kita udah pesan ya WMP sekarang sudah naik. Ya berapa? Sudah diharuskan. kemarin Pada baru tidak sudah kita tanda tangan Justru saya dapat berita dari ini bahwa
bagi perusahaan yang tidak menerapkan gaji UMP akan mendapat denda sanksi Iya. Sanksi. Iya, tutup toko. Cuma kan Pak, kita kan pernah dikunjungi Depnaker. Nah, jadi mengenai UMP itu, orang kan sosialisasi empat orang mengenai peraturan perusahaan gitu. Nah, jadi situ kita kan sudah pernah mengeluh juga mengenai gaji yang ada di situ kan. Memang ya kita terima laporan. Tapi misalnya tidak ada laporan resmi, orang tidak bisa bertindak di perusahaan. Jadi kalau walaupun orang dapat di lapangan tidak sesuai dengan standar istilahnya di Depnaker, tapi kalau tidak ada pelaporan, orang tidak bisa bertindak. Cuma kemarin diinstruksikan juga sebaiknya sebelum ada laporan ada perwakilan dari perusahaan untuk menyampaikan ke Depnaker alasannya kenapa, supaya kalau ada laporan mereka sudah tahu. Iya, ya ada alasan-alasan yang boleh terima. Jadi misalnya perusahaan tidak bisa, misalnya tidak mampu menggaji UMP, Kami ternak jadi datang. perusahaan harus melapor ke Depnaker bahwa pendapatan begini. DP Jadi DP cerita tengah lihat video. teman dari Depnaker kan mengingatkan jangan sampai gabungan yang turun, misalnya dari Desperindak, jadi kalau Desperindak yang turun langsung bersama Depnaker langsung ditindak di tempat, istilahnya langsung ditutup dan istilahnya begitu. Jadi Kalau di Manado saya perhatikan memang bagian perizinan itu sudah aktif. nah, Saya sering lihat di Facebook ada mereka posting reklame-reklame yang tidak layak langsung ditempel. Reklame ini Tidak ada IMB-nya. Jadi memang pemerintahan sekarang khususnya kita di Sulawesi Utara memang sudah agak gencar, dan kenyataan di perusahaan kita sekarang memang kalau kita nilai memang kayaknya belum standar sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan ya, sama dari standar apa namanya pemberhentian karyawan. Ya, sekarang kita jalani dulu lah, misalnya toko kita kedapatan ada kunjungan dari tenaga kerja, mungkin alasan yang bisa kita sampaikan kepada mereka adalah ini seperti ini ya Pak, kami sementara menyusun apa namanya memperbaiki sistem penggajian yang ada di karyawan kami. Itu aja yang kita sampaikan dulu, karena dari segi kita sebagai warga negara yang baik tidak mungkin kita mau bilang oh Pak kita peraturan begini jadi semakin dapat orang. Nah, jadi tidak mungkin juga kita sepertinya mau melawan pemerintah, ya. Tapi di sisi lain kita kan masih punya kebijakan-kebijakan perusahaan, ada peraturan-peraturan perusahaan yang perusahaan beda. Kalau ini toko kita sendiri toh, kita kelola toko sendiri, kayak contoh yang Mas Samsi ya, dia sudah bisa usaha sendiri, ya otomatis dia yang mengelola toko di situ sendiri. Kita kan masih ada apa namanya pembagian dari perusahaan, jadi otomatis kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki gaji karyawan dari kita. Sementara jika ada apa namanya kunjungan dari Depnaker, kita sampaikan saja Pak, kita sementara memperbaiki, kita ini sementara melakukan perbaikan langkah-langkah ini sudah kita sementara bahas dari tim manajemen. Jadi sementara kita apa namanya dulu. Tapi dari sisi lain saya justru positif. Kalau saya pribadi ya, ini saya bukan mewakili perusahaan. Kalau saya mewakili perusahaan, berarti saya harus membela perusahaan agar supaya perusahaan ini tidak ada masalah, kemudian menjalankan peraturan-peraturan pemerintah dan kita aman-aman saja, itu yang kita harapkan. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, lepas dari perusahaan, saya juga sangat positif dengan apa namanya aktivitas pemerintah, bahwa akhir-akhir ini pemerintah itu betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat, ya, bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mementingkan apa namanya kesejahteraan rakyat. Tentu saya sebagai orang yang keluar di luar dari pemerintahan, berarti saya sangat positif dengan apa namanya aktivitas pemerintah terhadap pekerja kita.
kinerja pemerintah semakin aktif. Dulunya masih sebagian kok, tiba-tiba sudah ada di apa namanya di Papua, kayaknya Papua sudah bersuara, kan sepertinya masih belum mendengar. Tiba-tiba sekarang sudah mulai di apa namanya Kalimantan. Jadi rata-rata di seluruh Indonesia memang sudah ada keluhan. Dan saya rasa juga saya pribadi, saya juga mungkin bapak-bapak juga sudah tahu lah bahwa ini sangat penting. Jadi memang sudah ada wacana di situ, makanya mungkin kita 2 tahun belakangan ini tidak ada perubahan gaji. Mungkin bapak-bapak sementara merancang seperti apa sistem gaji yang akan diterapkan sama kita. Ya, kalau misalnya gaji UMP itu 3 juta, ya tidak mungkin gaji kita supervisor terus 3 juta kan. Sementara kenyataan ini gaji supervisor rata-rata kalau ditambah komisi ya 2 juta, 3 juta. Nah kalau gaji pramuniaga sudah sama dengan kita, gimana Orang gajinya dong kita? berapa 10 Nah juta. itu mungkin sementara yang dipikirkan oleh Bapak, dan kita berharap ya akan ada perubahan itu saja dulu. Mengenai janji yang memang itu janji tinggal janji. Tapi kita sebagai orang-orang pekerja perusahaan, kita sebagai kaki tangan perusahaan, kita minimal loyal dulu terhadap perusahaan ya. Jangan sampai ada negatif terhadap perusahaan, jangan sampai ada apa namanya kita sepertinya sudah menentang perusahaan. Walau bagaimanapun kita sudah bekerja dengan perusahaan sudah banyak membantu kehidupan kita ya, sudah lama, apalagi ada sudah lama. Jadi kita berharaplah bahwa setiap kali ada laporan tetap kita sampaikan, jangan kita apa namanya sepertinya kita mau melawan pemerintah atau sepertinya kita mau melawan perusahaan ya. Jadilah orang yang loyal, jadilah orang yang mengikuti arus agar supaya kita baik-baik saja ya. Dan saya juga berharap ke depan perusahaan akan terus memperhatikan gaji agar supaya satu kali kelak pramuniaga kita sudah bisa disetarakan dengan gaji-gaji Kamar atau Jamar. Amin. Mudah-mudahan Amin, amin. 5 tahun kemudian. Harus memang. Semoga. Mudah-mudahan itu mesti. Saya Mudah-mudahan itu masih bayangan. Ya. Akan banyak. Dulu kita jaya, sebenarnya brand kita bagus, produk-produk kita yang ada dijual, produk-produk yang itu laris serasa. Tapi akhir-akhir ini karena kita sudah fokus pada barang produksi sendiri, jadi mungkin dari pihak pribadi saya, mungkin bapak-bapak lagi coba-coba, kayaknya ini kita bisa untung, kita bisa untung. Nah ternyata beberapa tahun ini kita kurang maksimal, istilahnya timnya dari tahun kemarin cukup menurun, ditambah lagi kemarin kita lagi krisis secara nasional mungkin. Harapannya tahun ini kita bisa bangkit, ternyata kita hanya bisa meraih TRI secara nasional 100 ya. Kayaknya cuma 98 juga, jadi harusnya ketika kita sudah melewati krisis tahun ini sudah akhir tahun ya, tahun ini kayaknya TRI-nya cuma 98%, masih lebih buruk sih dari tahun-tahun kemarin 70%, tapi tahun ini masih lumayan bisa mencapai, tapi itu kan harusnya kita bisa mencapai 120%. Nah, 120% ini kita tidak bisa sampai. Nah, kita masih ada kesempatan tahun depan, mudah-mudahan bagian merchant sudah bisa memperbarui produk-produk kita. Nah, kabarnya seperti ini sudah mulai masuk. Waktu kita meeting kemarin, apa namanya, Barnet sudah mau masuk, oke. Eagle sudah mau masuk. Saya berharap kembalilah kita kepada zaman jaya-jaya dulu kita. Ando ini ada, jadi masyarakat Finoti. Baru ya. masih dari wanita sendiri merchant bahwa kita akan masukin lagi barang-barang yang betul-betul laris ya, laris. Ya, pertanyaan silakan bisa komentar. Dan kita akan masuk sesi games. Taruh the best.
Tas sama Bataria, cuma tas sendiri. Fokus, fokus. Apa? Star the best. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Dulu sebentar baru yang itu ya. Nah, Ulang. Star the best. luar biasa. Asik. Kasih Tara. Ha! 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 Jos.